Yang kami hormati pimpinan Jawa Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ustaz Aris Munandara Fatah Fauzi. Yang kami hormati Biro Kaderisasi Jawa Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Indonesia, Ustaz Abdul Syarifuddin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Quran School Pakuan Jawa Surakarta, Ustaz Umar Imamah SPDI. Dan juga yang kami hormati Ustazah seluruh staf dan karyawan Quran School Pakuan Jawa Surakarta. Dan juga Bapak Ibu Wali Murid peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 Quran School of Jawa Surakarta. Dan juga tak lupa anak-anakku kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 yang kami sampaikan. Hari ini Rahimani warahmatullah. Di sini kami sebagai muazzara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Bahasanya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga ta'aruf pengenalan guru, staf dan karyawan Quran School of Jawa Surakarta, yang keempat tausiah dan nasihat, yang kelima pemaparan program sekolah Quran School of Jawa Surakarta, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil-anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu wal 'asri war rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وبأي
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu jazakumullah khairan kepada Ananda Al-Fakihudin telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan Ananda menambah keberkahan pada acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Ummul Imamah dan juga Ustadzah Laili dan Ustadzah Imazun, tiga sesepuh di Quranic School dan menjadi ibunya para ustadzah dan juga anak-anak yang mengundang. Yang kami hormati para asatidzah dan ustadzah di Quranic School of Dewan Dakwah, juga para wali, orang tua, wali murid baru, siswa baru di Quranic School of Dewan Dakwah. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semuanya di majelis ini dan mengumpulkan kita semuanya dalam satu wadah keluarga besar Quranic School of Dewan Dakwah, di mana kita menjadi satu keluarga, satu ikatan keluarga. Kita bersaudara tentunya karena iman dan juga karena kita sama-sama diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina, mendidik anak-anak kita semuanya, di mana orang tua, Bapak Ibu sekalian, menjadi guru pertama bagi anak-anak di rumahnya, sementara juga para asatidzah yang ada di Quranic School menjadi orang tua kedua untuk anak-anak ketika mereka berada di sekolah, di samping sebagai guru, para pendidik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban anak ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya yang telah menjadikan kita semuanya lewat wasilah dakwahnya kita menjadi bagian daripada orang-orang yang tetap berserah diri kepada Allah, orang-orang muslim. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Yayasan Quranic School
dan juga mewakili dari Dewan Dakwah saya di Biro Kaderisasi Dewan Dakwah Jawa Tengah, yang tentunya bahwa Quranic School ini menjadi bagian dari unit-unit dakwah, unit-unit amal dakwah pembinaan, di mana Dewan Dakwah tentunya bertanggung jawab atasnya. Ada beberapa unit-unit pendidikan samping Quranic School, juga ada TK, ada yang sudah pondok pesantren untuk tingkat selanjutnya, untuk tingkat SMP ada di Gawanan, kemudian juga ada yang pondok pesantren di mana, di Boyolali. Di samping itu juga beberapa makat Ali yang di bawah koordinasi Dewan Dakwah Jawa Tengah, diinisiasi oleh pimpinan daripada Dewan Dakwah Jawa Tengah. Ini juga menjadi bagian daripada unit-unit pengkaderan untuk menyiapkan kader-kader dai, kader-kader ulama, karena kita membutuhkan ulama sebagai mercusuar keilmuan, sebagai rujukan untuk kita berislam ini, karena ulama lah yang akan dengan ilmunya yang akan bisa menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita tetap sebagai seorang muslim dan mati dalam keadaan Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk menyiapkan terus kader-kader ulama, kader-kader dai yang akan membimbing umat. Ini yang tentunya pertama diharapkan untuk bisa dipahami oleh semuanya, bahwa anak-anak kita dibina di Quranic School ini untuk disiapkan menjadi kader-kader muslim, kader-kader dai yang siap mengemban dakwah Islam sebagai apapun mereka nantinya, profesi apapun, bahwa mereka ini adalah dai, para pendakwah Islam, ahlul ilmi yang bisa membimbing umat, mengajak umat kepada tauhid, kepada Islam. Nah, dari pemahaman ini semuanya, tentunya ketika kita sepakat setuju dengan ini, maka kita akan bersama-sama untuk bagaimana ikut terlibat dalam proses pembinaan kaderisasi ini. Tentunya bahwa tanggung jawab pendidikan adalah menjadi tanggung jawab orang tua, dan ketika anak-anak ini diamanahkan ke Quranic School, maka juga menjadi bagian tanggung jawab para asatidzah, para ustadzah yang ada di Quranic School. Sehingga kita harus bergandengan tangan, harus bersamaan menjalin terus komunikasi yang baik, saling memahami, dan tentunya menyiapkan untuk dada kita untuk lebih lapang, berlapang dada, ya. Karena ketika kita bersama, hidup berjamaah itu pasti di situ akan ada yang namanya ketika piring ketemu sendok itu pasti akan ketemu gesekan sehingga ada bunyi, ya. Itu satu hal yang wajar. Namun ketika kita selalu menjalin komunikasi yang baik, semuanya akan bisa berjalan dengan baik, akan berjalan dengan baik. Bahwa sekali lagi kita bersama-sama dalam bingkai kita hidup berjamaah tadi untuk membina, mendidik anak-anak kita, dan itulah yang lebih baik. Ketika yang membina itu melibatkan orang banyak,
ketika dibingkai dalam kebersamaan daripada membina sendiri. Maka apapun yang terjadi ketika kita bersama-sama mendidik anak kita, melibatkan orang lain, itu tetap lebih baik, karena anak akan lebih banyak kenal dengan orang lain, dengan orang banyak, sehingga kaidah qadrul jamaah khairun min safwil fardhi itu adalah satu kaidah yang mestinya kita harus lebih tetap menguatkan kebersamaan kita, bahwa walaupun berjamaah itu memiliki hal kekeruhan, tapi tetap itu lebih baik. Keruhnya berjamaah lebih baik daripada jernihnya hidup sendiri. Kadang ya kalau sendiri kan tidak ada bicara dengan orang lain, akan hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Tapi kalau bersama orang lain, karena kita harus bersentuhan dengan keinginan sekian orang banyak, bagaimana menggabungkan menjadi satu arah, satu irama yang baik. Ya, sehingga kadang-kadang ada tadi suara seperti bertemunya piring dengan sendok tadi. Tapi mudah-mudahan bahwa itu akan lebih baik, akan lebih meningkatkan kebaikan kita semuanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan mungkin atas nama yayasan dan juga dewan dakwah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan, dan juga selalu dibimbing dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bersama-sama menjadi orang-orang yang salih wa muslih, orang yang baik dan bisa memberikan perbaikan kepada umat ini, kepada kondisi manusia ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah dan kehendak syar'iyya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Agus Sarifuddin selaku Ketua Biro Kaderisasi Dewan Dakwah, sekaligus mewakili sambutan dari Dewan Dakwah dan Yayasan. Yang kami muliakan seluruh asatidzah dan Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang luar insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini, dan karena waktu kita sudah cukup siang dan acara yang akan kita lalui panjang, karena hari ini adalah sesi ta'aruf, maka kami ingin memperkenalkan seluruh staf guru, sehingga Bapak Ibu ketika TKS itu tidak bingung. Soalnya pakaiannya terkadang ustazah itu sama dengan ibu-ibu. Meskipun sudah sensor pakai begini, kadang-kadang pinnya ini tidak nampak tutup cadarnya begitu. Jadi di sesi pertama ini kami ingin memperkenalkan seluruh ustazah. Yang namanya saya panggil silakan maju ke depan. Baik, pertama adalah Ustazah Nurlaili Nazar Esos, sarjana sosial, lulusan Universitas 11 Maret, silakan. Beliau selaku wakil kepala sekolah, yang bersama beliau kami merintis sekolah ini sejak pertama kali ketika saya masih sendirian. Beliau masya Allah alhamdulillah masih sampai hari ini masih bersama kami, dan riwayat Ustazah Laili adalah seorang penulis, juga seorang editor, 10 tahun
bersama PP3 Serangkai sebagai editor dan perintis buku-buku anak yang ada di PP3 Serangkai. Artinya Bapak Ibu yang menghendaki anaknya menjadi seorang penulis, kita sudah ada beliau, bahkan beliau sudah di blacklist di Kemendikbud karena 3 kali berturut-turut juara 1, sehingga hadiahnya diambil saudara Leli semua. Baik, itu saudara Leli nanti bisa bantu saya untuk memperkenalkan Asatidz. Berikutnya kami ingin memperkenalkan kepala bagian yang ada di Quranisme Dewan Dakwah. Pertama, Ustazah Fariha Rizkia Amalia ST, Sarjana Teknik Universitas Negeri Surakarta, yang beliau ini sebagai manajemen 11 Maret. Dan Ustazah Fariha, nah, beliau masuk sebagai yang Bapak Ibu mungkin pernah bertemu beliau admin di GS. Riwayat beliau lulus sarjana teknik, tidak menjadi arsitek tapi menjadi pegawai bank BNI Syariah. Lama banget di BNI Syariah, ikhtiar keluar hijrah untuk khidmat Quran. Alhamdulillah berbuat. Kemudian yang kedua, Ustazah Iman Sutriawati, alhamdulillah, alumni Al-Irsyad Pekalongan. Beliau sahabat saya sejak kita SMA bersama sampai Mahat Ali pun kita bersama. Ustazah Iman Sutriawati, beliau selaku mas'ulah tahfiz. Jadi untuk berkata di Quran, kami bersama Ustazah Iman Sutriawati. Selanjutnya Ustazah Nur Hilyati Habibah, Nur Hilyati Habibatullah, alumni Al-Hafidhah, alumni Ponpes Taruna Quran. Ustazah Nur Hilyati selaku mas'ulah badan. Jadi Bapak Ibu, kita yang di sini sebenarnya. Tahun ini kami memperlakukan kepengurusan struktur sekolah itu. Kenapa? Karena sekolah ini sudah tambah besar, jumlahnya juga tambah banyak, dan sebagaimana yang kami sampaikan, kami menginginkan sejak berdiri sekolah ini, sejak SD anak-anak sudah terpisah antara putra dan putri. Jadi ada Banat itu putri, anak-anak perempuan, Bani itu putra, anak laki-laki. Ustazah Nur Hilyati adalah selaku mas'ulah kepala bagian putri. Jadi sekolah putri itu kepala sekolahnya adalah Ustazah Ina. Jadi untuk kegiatan koordinasi kami untuk semua anak putri adalah Ustazah Ina. Kemudian berikutnya adalah Ustaz Muhammad Husain Abdul Rahman Al-Hafidh. Ayo cepat begini ya. Alumni Baitul Quran. Boleh jajan. Ustaz Husain ini perlu kami sampaikan, Ustaz Husain adalah suami dari Ustazah Hilyah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu itu kok baru gitu, itu suaminya. Ustaz Agus tadi suami saya. Nanti kok saya ngomongnya kok dekat gitu, Ustaz Daud itu kok deket banget ngomongnya siapanya gitu ya. Nah, Ustaz Husain. Kemudian Ustaz Taufik Ahmad Ridwanullah, alumni Mahat Abu Bakar. Beliau, Ustaz Husain selaku mas'ul Bani. Jadi untuk sekolah yang putra itu dikepalai oleh Ustaz Husain. Jadi garis koordinasi kami adalah di Ustaz Husain. Ustaz Taufik Ahmad Ridwan Al-Hafidh, beliau alumni Mahat Abu Bakar dan sudah bekerja di Timur Tengah, tapi tidak selesai pendidikan di sana. Paling tidak kami istifadah dari beliau pada fokus pada bahasa Arab. Beliau selaku kepala bahasa Arab, kepala lugah ya Bu ya, Bapak Ibu. Dan di tahun ini kami akan memperlakukan program bahasa Arab, di mana bahasa Arab tidak lagi masuk dalam jam pol, tetapi insya Allah kalau nanti kita sudah aktif pembelajaran bahasa Arab itu masuk dalam pelajaran sehari-hari, sehingga nanti anak-anak kita harapkan bisa berbahasa Arab lulus keluar dari GS ini. Kemudian berikutnya Ustaz Cecep Sunaria, Al-Hafidh, alumni Ma'had Ali Baitul Quran Wonogiri. Ya, alumni Ma'had Baitul Quran Wonogiri. Beliau Ustaz Cecep selaku ketua BK konseling kesiswaan, ya konseling. Jadi anak-anak kita insya Allah untuk putra bagian konseling, bagian pendataan, ada kasus harian dan sebagainya.
kemenangan anak adalah beliau, insya Allah sangat sekali. Bapak Ibu yang orang tua pertama udah mengenal beliau. Kemudian Ustazah Elis Hidayati Al-Hafidhah, alumni Ma'had Hafidhul Quran Al-Irsyad Pekalongan, sama dengan saya dan Ustazah Imazun. Kita sama-sama dari Al-Irsyad Pekalongan. Ustazah Elis selaku BK Putri, ya, konseling untuk putri. Soal jadi anak-anak kita khusus putri menangani kasus bersama Ustazah Elis Hidayati. Kemudian Ustadz Hanif pendidikan terakhir jebolan Mahat Abu Bakar, anak lulus. Ustadz Hanif, mungkin Bapak Ibu yang orang tua pertama dulu melihat beliau dulu itu di dapur. Masa sekarang jadi Ustadz? Bapak Ibu jangan melihat apa dulunya. Kami perintisan dari Pondok Iskaliman, TK Iskaliman itu bagian dapur saya, yang bagian cleaning service-nya, yang bagian masaknya. Pada waktu itu masih setengah tahun sama saya selesai tapi karena di Iskaliman pada waktu itu belum ada hafidhahnya dan beliau yang bagian dapur menyelesaikan tahunnya, maka beliau kami angkat selaku masuk tabib dan sampai hari ini menjadi masuk tabib di TK Iskaliman. Padahal sebenarnya apa? Bagian dapur. Jadi kita jangan pernah mengatakan orang dia riwayatnya apa dulu dulu sudah ustaz. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah mengenal beliau bacaan Qurannya juga cukup bagus. Baik, ini kepala bagian yang ada di Quran School. Silakan kembali Pak. Selanjutnya staf idaro. Staf idaro itu staf kantor, ya, staf kantor yang mengurus administrasi macam-macam, ya. Pertama Ustadz Musa Ghulam Al-Farih. Beliau masih berjuang keras melakukan proses tahfidzul Quran di Kota Barat ya tadi. Dan beliau juga masih menjadi mahasiswa STIMIK, betul? Harus Sinar Nusantara. Beliau Ustadz Farih selaku sekretaris di IGS juga merangkap sebagai kepala koperasi, juga merangkap sebagai guru matematika di IGS. Kemudian Ustazah Setiayu Catur Pamungkas SPD, beliau alumni UNES, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik Mesin. Kita udah punya teknik mesin. Dan beliau juga masih berproses, insya Allah sudah lagi khatam Al-Quran 30 juz, kita doakan segera khatam, sedikit lagi khatam. Kemudian yang ketiga Ustazah Yunia, Ustazah Catur selaku admin di IGS, juga pengurus PKBM dan ya di IDA itu tadi ya. Kemudian Ustazah Yunia Ustazah Yunia Triasari, susah banget ya ini. Yunia Triasari Triasari Puspita Nugroho. Ustazah Yunia Triasari Puspita Nugroho SPD, lulusan Fakultas FKIP Fisika UNS, yang beliau sebagai bendahara membantu di bendahara yang biasa Bapak Ibu membayar bersama beliau, dan beliau juga menjadi guru IPA di IGS. Ini staf idara kami ada 3, Ustadz Farih, Ustazah Seti, kemudian Ustazah Hanif. Terima kasih Ustazah. Asalnya boleh saya sampaikan ya Bapak Ibu. Beliau asal Temanggung, Ustazah Yuni asal Boyolali, setiap hari Laci dari Boyolali. Ustazah Catur dari Magelang, Laci dari Magelang. Silakan. Kemudian staf dapur dan keamanan. Staf dapur dan keamanan, silakan. Bapak Rahmat. Kemudian Ibu Sukaria. Kemudian Ustadz Abdullah Kamal Syuhada. Silakan maju ke depan, Bapak Rahmat. Bapak Rahmat bersama kami sejak awal, dan usia kita usia Jin Rahmat, kita panggilnya Jin Rahmat, Jin Pujat. Berapa usianya Jin Rahmat? Sekarang sudah 63.
63 tahun. Beliau ibu sekalian cinta umurnya berapa? Enggak. 45 ya cinta ya. 59. Oh 59. Kira 25. 59. Kemudian beliau Ustaz Abdullah Kamali Syuhada, alumni Al-Mu'min Ruki. Untuk tahun ini beliau kami bantukan di dapur, bukan berarti kemudian orang itu turun standarnya ya Bapak Ibu ya. Karena dapur ini vital, dapur ini juga vital. Saya melihat di pesantren Salman Al-Farisi, Masya Allah, bagian dapur ya LC lulusan nyaman, koperasi bagian ini juga LC semua Masya Allah. Jadi di GS itu perputaran itu bisa saja terjadi dan sewaktu-waktu juga bisa berubah, gitu ya. Ustaz Abdullah. Kemudian berikutnya Ahmad Afandi, Ami Fendi, kita melihatnya Ami Fendi selaku security dan cleaning service di sekolah. Beliau Masya Allah ini dulu jawabannya sudah dari Pak. Jadi kita agak tenang dikit karena kalau urusan preman dia urusan mantannya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekali lagi beliau sekarang Ami Fendi tinggal menikah dengan akhwat di Wonogiri. Kalau pulang ke Wonogiri juga jadi khotbah, Masya Allah. Terima kasih Ami Fendi. Ustaz Abdullah Rahman sama majelis kita ini. Ya, boleh kembali. Kemudian guru kelas Ustazah Tereselia Yuniasti Nugroho SPD. Oh ya, baik. Ustazah lain saja nih yang baca ini. Ustazah Tereselia Yuniasti Nugroho. Beliau Ustazah Tere adalah guru kelas 6 ya, maka khusus untuk kelas 6 dan juga mengaku untuk mata pelajaran matematika. Beliau adalah lulusan FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Berikutnya Ustazah Amirah Hakul Fitroh. Oke, Ustazah Amirah. Ustazah Amirah. Ustazah Amirah adalah lulusan dari Kuryatul Quran, Pondok Pesantren Kuryatul Quran. Al-Hafidhah ya, Amirah Hakul Fitroh Al-Hafidhah. Mengampu kelas 2B. Ya, berikutnya Ustazah Novia Cahya Pradini, SPD. Ya. Ustazah Novia Cahya Pradini, SPD. Lulusan dari FKIP Biologi UNESA Surabaya, mengajar IPA, guru IPA dan juga guru kelas 4B. Ya, berikutnya Ustazah Rifkiyati Hasanah. Ya, Ustazah Rifkiyati Hasanah ini adalah lulusan dari Akademi Dakwah Indonesia. Ya, mengaku guru kelas 1A. Ya, spesialis guru kelas 1A. Masya Allah, sabar beliau. Berikutnya Ustaz Muhammad Budi Ansori. Ya, kalau Ustaz Muhammad Budi Ansori dari Darussahadah yang mengaku guru kelas 5 ya. Mengaku kelas 5. Mengaku kelas 5. 5A ya. Berikutnya Ustazah Fauda Sahidah Husin. Maaf, hari ini beliau sakit dan mundur ya. Beliau guru di kelas 3B. Berikut ya, alumni Darussahadah. Berikutnya Ustazah Hanaf Kumawang Mufti Al-Hafidhah ya, alumni dari Baitul Quran Wonogiri ya. Pengaku guru kelas 4B. Ya. Berikutnya Ustaz Ibrahim Soleh. Ya, Ustaz Ibrahim Soleh dari alumni dari Mahat Ali Insan Muhyiddin.
Insan Karimah Cawas, ya, daerah Cawas. Beliau mengampu guru kelas 2A. Ya, berikutnya Ustadz Nasiruddin. Ya, Ustadz Nasiruddin Al-Hafidh, alumni dari Baitul Quran Putra Wonogiri. Ya, beliau mengampu kelas 4A. Ya. Berikutnya Ustadzah Huaini Al-Hafidhah, alumni dari Baitul Quran Putra Wonogiri. Afwan, hari ini beliau sakit jadi minta izin. Berikutnya Ustadzah Fitri. Ya, Ustadzah Fitri, alumni dari Ponpes. Ya, alumni Al-Hafidhah. Alumni dari Ponpes Hidayatullah ya, Bu. Hidayatullah. Oh, dari Bupat Bone, Sulawesi Selatan. Jauh itu asli dari Sulawesi, Bu. Nah, Alhamdulillah, Ustadzah Fitri Alhamdulillah mengampu kelas 3B. Ya, berikutnya Ustadz Sarwan Uya, asal dari Ambon, ini jauh sekali. Ustadz Sarwan, alumni dari Mahat Ali Al-Quran Garut, Jawa Barat. Ya, ya, ini Ustadz Sarwan mengampu kelas 3A. Ya, mengampu kelas 3A. Ya, monggo Ustazah, jazakumullah khairan, silakan kembali ke tempat. Terakhir, pada tahun ini kami menerima guru-guru Piyata Bakti, ya, jadi guru-guru yang diutus dari Mahat Ali, ya, beberapa binaan Dewan Dakwah, ya. Kami sebutkan yang pertama Ustadz Muhyiddin. Ustadz Muhyiddin, ya, Ustadz Muhyiddin alumni dari Mahat Ali Al-Muqin Wonosari, Klaten, ya. Beliau adalah adik cucunya Ustadzah Ummul Imamah. Masya Allah. Ya, adik cucunya Ustadzah Ummul Imamah mengampu kelas 2A. Berikutnya Ustadzah Ainul Ainul Hikmawat, ya, ya, atau Ustadzah Hikmah, biasa dipanggil Ustadzah Hikmah Al-Hafidhah. Beliau alumni dari Manarul Islam, Manarul Islam Surakarta. Mahat Tahfidul Quran Manarul Islam. Ya, beliau mengampu kelas 5B. Kemudian Ustadzah Ana Fitriyah. Ya, Ustadzah Ana Fitriyah alumni dari Baitul Quran Putri Wonogiri, ya. Ana Fitriyah Al-Hafidhah, ya, mengampu kelas 5B juga. Berikutnya Ustadzah Salma Purwata Ayun. Ya, ini Ustadzah Salma Purwata Ayun Al-Hafidhah mengampu kelas 6, ya. Alumni dari Mahat Ali Muhammad Nasir, ya, miliknya Dewan Dakwah, ya. Kemudian ada Ustadzah Zuni Alfiatun Niswa. Ustadzah Zuni monggo, alumni dari Akademi Dakwah Indonesia, ya. Ini juga dari Dewan Dakwah, ya. Lalu ada Ustadzah Fitriyah Nurzakiyah juga, oh ya, Ustadzah Zuni atau biasa dipanggil Ustadzah Api, ya, mengampu kelas 1B, ya. Lalu ada Ustadzah Fitriyah Nurzakiyah, juga alumni ADI. Hari ini beliau tidak hadir karena sakit, ya, mohon izinnya. Mengampu kelas Ustadzah Fitriyah mengampu kelas 1B, ya, atau 1A. Ya. Berikutnya Ustadzah Hasni Fajar Al-Hafidhah, ya, lulusan dari Rahmah wal Hikmah, ya. Ustadzah Hasni mengampu kelas 3B, ya, mengampu kelas 3B, ya. Berikutnya ada Ustadzah Hasni, ini juga jauh dari Sulawesi, Bapak Ibu. Lalu ada Ustadzah Arifatul Al-Amalia atau dipanggil Ustadzah Amalia. Monggo Ustadzah.
Ustazah Alia dari Alhamdulillah ya, dari Muhammad Nasir ya, Muhammad Nasir, mengaku kelas 2B ya, kelas 2B. Berikutnya ada Ustazah Fathia ya. Ustazah Fathia ini alumni dari Al-Murmin Turki ya, Ustazah Fathia. Lalu ada Ustazah Salma Monita ya, Ustazah Salma. Ya, untuk Ustazah Fathia ini ada, kami memiliki guru cadangan ya, jadi ada teman-teman ada yang sakit, Ustazah Fathia bisa masuk ke kelas. Lalu ada Ustazah Salma Monita ya, Alhamdulillah ya, dari Al-Mumin Turki. Ya, beliau adalah lulusan terbaik dari Al-Mumin Turki tahun ini, Masya Allah. Mengaku kelas 1A. Satu B. Lalu ada Ustazah Fahyumi. Ya, Ustazah Fahyumi ini dari alumni Mahat Tafid Al-Abidin Sragen, ya, Al-Jabir Sragen. Ya, Ustazah Fahyumi juga adiknya Ustazah Fitri, sama-sama dari Sulawesi, Makassar, yang jauh sekali. Ada 3 Ustazah dari Makassar tahun ini. Ya, Ustazah jazakumullah khairan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkat guru-guru atau staf karyawan semua yang ada di Gratis Dakwah. Jumlahnya semua 41 orang. Jadi kita berjumlah 41 orang dan kami insya Allah insya Allah saling bersinergi ya. Jadi kita tidak ada istilah yang paling penting, paling tidak semuanya baik insya Allah, dan semuanya karena Allah Ta'ala berkumpul kita untuk mendengar kalimat Allah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu perkenalan staf guru, dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita inisiator seluruh program kaderisasi dan jumlahnya sudah sekian banyaknya, nanti Ustaz Anas yang akan menjelaskan. Dan kami ucapkan alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah sehat Ustaz. Bila tadi kami mendengar masih istirahat deg-degan bu kami kalau Ustaz Anas nggak bisa hadir. Alhamdulillah kita doakan terus mudah-mudahan beliau selalu sehat di Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.